Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas penjelasan breakdown series Miss Marvel episode pertama. Jadi tadi seriesnya sudah tayang ya teman-teman. Gila, keren banget ya teman-teman. Apalagi aktingnya Iman Vellani, keren banget dah, nggak ada obat. Setelah kemarin di series Moon Knight betul-betul nggak ada nge-mention tentang Avengers dan dark banget, sedangkan di series Miss Marvel ini menyenangkan, fun, dan juga nge-mention semua Avengers. Dari mulai event Endgame, Thanos, Iron Man, Captain America, Captain Marvel, Valkyrie, Doctor Strange, dan semuanya ya guys. Jadi di video kali ini akan berisi penjelasan series Miss Marvel episode pertama plus alur ceritanya. Jadi make sure kalian nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk nonton video-video penjelasan aku yang lainnya tentang beberapa teori-teori yang ada di series Miss Marvel ini. Link videonya sudah aku pin di kolom komentar. Jangan lupa ditonton ya guys. Oke, nggak usah berpacet, let's check it out. Oke, series Miss Marvel episode pertama dibuka dengan Iman Vellani atau Kamala Khan atau Miss Marvel yang mengintrokan semua yang terjadi, ngerekap ya apa yang terjadi di Avengers Endgame. Dari mulai penyerangan alien, penyerangan Thanos, dan juga bagaimana Avengers Earth Mighty Heroes mengalahkan mereka. Termasuk yang dia highlight banget itu adalah Carol Danvers atau Captain Marvel. Karena memang Captain Marvel datang di akhir-akhir Avengers Endgame untuk mengalahkan spaceship Starship si Thanos. Dan juga dia mengetahui tentang banyak sekali apa yang terjadi di Avengers Endgame itu mengacu kepada podcastnya Scott Lang Ant-Man. Openingnya di sini sangat mengasyikan banget ya teman-teman. Betul-betul teenager vibe banget. Apalagi dengan konsep card atau kartu yang di-editing seperti stop motion itu bagus banget sih. Intinya first impression untuk opening scene di Miss Marvel episode pertama ini betul-betul di atas ekspektasi banget sih guys. Menyenangkan, fun, ceria, enjoyable banget ditonton. Dan juga terlihat dari video opening ini ketika Kamala Khan menarasikan cerita Endgame, dia itu sangat mengidolakan banget Carol Danvers atau Captain Marvel. Tapi ini mengidolakan itu kayak fans fanatik, fans berat banget ya guys. Dan Kamala berkata akan ada Avengers Con di New Jersey. Ada seperti event atau acara gitu ya, dan dia akan datang cosplay Captain Marvel dan ikut kompetisi di sana. Terlihat di sini dia seperti sedang mengedit video ya untuk dia upload ke sosial media dia, ke sosial media seperti YouTube maybe ya. Jadi dia ini adalah content creator guys. Dan next week kata Kamala dia akan ngebahas kok bisa si Thor ini jadi gamer. Karena kita tahu ya bahwa di Avengers Endgame Thor ini jadi gendut dan main game di New Asgard. Jadi memang kartu-kartu stop motion ini dibuat oleh si Kamala sendiri ya untuk menghormati Avengers dan juga original dari konten dia. Dia punya YouTube channel yang bernama Slot Baby Production, baru 2 subscriber. Viewsnya juga ada yang 0, ada yang 2, ada yang 3, tapi dia tetap semangat membuat konten guys. Jadi jangan pernah patah semangat hanya karena views. Dan terungkap ada beberapa judul video yang dia upload ya. Ant-Man and the Wasp Romantic Vacation in Paris. Jadi ada perjalanan romantis antara Scott Lang dan Hope ke Paris. Juga ada video judulnya Beaten by Radioactive Feminist. Misterius banget ya guys karakter ini. Kamala pun dikejutkan oleh panggilan ibunya yang mengingatkan dia bahwa dia ada tes driving license untuk dia bisa mengendarai mobil. Dan terlihat kakaknya Amir Khan itu sedang doa makan dulu ya. Allahumma barik lana. Jadi di sini Kamala Khan memanggil ibu dan ayahnya itu Ami dan Abu, beserta juga abangnya, kakak laki-lakinya Amir Khan. Jadi memang terlihat dekat banget ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Budaya Islam Pakistannya itu memang sudah ditunjukkan di awal scene, di mana nge-mention tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembacaan bismillah, pembacaan doa makan. Dan ini memang aku suka banget guys opening scene-nya ya. Jadi terasa kayak di kampung halaman kita sendiri ya, kayak di rumah kita. Oke, next kita melihat si Kamala Khan ini akhirnya bersama dengan guru atau penguji driving license-nya. Sebelum memulai Kamala membaca bismillah, namun pada akhirnya ia tetap mengacaukannya dengan menabrak mobil pengujinya ke belakang. Akhirnya Kamala Khan dijemput oleh kedua orang tuanya dan ya gagal ya ujian driving license dia. Dan di sini kedua orang tua Kamala itu sering banget menggunakan kalimat Urdu atau bahasa Pakistan. Ibunya sangat menyayangkan ya dengan kejadian hari ini dan menyalahkan dirinya sendiri atau faktor keturunan dari keluarga ibunya, terutama Nani atau neneknya Kamala, ibunya ibu Kamala. Ami berkata ibu berasal dari keluarga pemimpi yang suka berhayal dan gak realistis. Tentunya ini jadi clue dan easter egg kita semua bahwa memang dari keturunan ibunya Kamala, Nani atau neneknya Kamala yang memiliki gen Kree. Ya seperti biasa ya, Kamala ini tidak mendengarkan omongan ibunya dan malah senyum-senyum sendiri, tidak fokus dan berhayal melihat Captain Marvel yang ada di langit padahal tidak ada. Kamala pun sampai di sekolahnya yang bernama Coles Academic High School yang berdiri sejak tahun 1979. Bertemu dengan dua sahabatnya Bruno dan Nakia. Di sini terlihat Nakia tidak seperti di komik yang memakai full hijab. Di sini dia hanya memakai scarf saja. Di sini kita melihat karakter baru bernama Zui yang tabrakan dengan
dengan Kamala. Terlihat Kamala Khan ini kalau di sekolahnya seperti anak biasa aja ya dan tidak populer. Kamala pun dipanggil ke ruangan guru Pak Wilson namanya, yang berkata bahwa apa yang sebenarnya terjadi dengan Kamala. Akhir-akhir ini dia sangat sibuk. Semua guru membilang dia ini hanya melamun, berfantasi, dan menggambar seharian. Tidak fokus melamun di negeri hayalan kecilnya sendiri. Ini Pak Wilsonnya ini sangat swag banget ya guys. Gayanya nggak seperti guru-guru pada umumnya di sekolah. Next kita lihat Kamala sudah pulang dari sekolah dan bertemu dengan Bruno di tempat kerjanya di minimarket yang sekaligus tempat tinggalnya ya teman-teman. Di sana terlihat Bruno inilah yang merancang kostum cosplaynya Kamala, Captain Marvel. Di sini mereka berencana untuk pergi ke Avengers Con, acara Avengers, tanpa sepengetahuan kedua orang tua Kamala karena pasti tidak akan diperbolehkan. Tapi Bruno langsung menyarankan kepada Kamala untuk ngomong secara pribadi ke kedua orang tuanya dan minta izin. Tapi Kamala berat banget ya untuk ngomong langsung karena dia pikir ibunya itu memandang dia seperti orang yang aneh ya, karena suka berhayal di hayalan fantasinya. Dalam perjalanan pulangnya, Bruno dan Kamala menaiki sepeda, berpikir cara apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk membuat kostum Captain Marvel Kamala menjadi lebih bagus dan luar biasa. Ide-ide kostumnya adalah steampunk Captain Marvel, ide berikutnya ada Captain Panther, Iron Marvel, Doctor Strange Marvel, Asgardian yang tangguh Valkyrie dengan kuda Pegasusnya, atau Captain Putri Marvel Princess, dan juga zombie Captain Marvel. Jadi banyak banget Easter egg yang disebutkan Kamala dan Bruno di sini ya, yang reference langsung ke komik Marvel. Pulang ke rumah, Kamala ini seperti orang linglung dan kecapean ya, dan dia menemukan box kiriman dari naninya di Pakistan, di mana ia pertama kali menemukan dan memegang gelang kuno peninggalan keluarganya. Ibu Kamala berkata ya bahwa neneknya itu nggak mau meninggal sebelum mewariskan semua sampahnya ke kita. Namun terlihat ibunya Kamala itu nggak senang ya, dan mengatakan itu hanyalah sampah dan langsung menutup box itu kembali. Kamala dan ibunya pun pergi lagi keluar untuk membeli perlengkapan pernikahan kakaknya Amir Khan. Di sini scene-nya sangat menyenangkan sekali ya teman-teman dalam memperkenalkan budaya-budaya Pakistan. Penjual makanan kebab berkata bahwa di daerah sini ada seorang Armani yang kaya membeli komunitas di sini dan lingkungan di sini. Armani ini seperti Easter egg di Doctor Strange What If ya, ketika dia dipanggil Armani. Next terlihat Bruno menunjukkan teknologi yang dia buat sendiri seperti Google Assistant bernama Zuzu, kamera pengawas, ke ayahnya Kamala. Ini si Bruno ini ternyata pinter juga ya teman-teman. Di sini Kamala mencoba meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke Avengers Con bersama Bruno, tapi tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Tapi ternyata nggak dibolehin ya oleh kedua orang tuanya, dan membuat si Kamala ini tambah marah dan masuk ke kamarnya. Ibunya berkata di sana banyak hal-hal yang tidak baik, dan juga si Captain Marvel itu memakai pakaiannya ketat ya, dan itu astagfirullah kata ibunya. Keesokan paginya ketika Kamala mencoba kostum Captain Marvelnya, ibu dan ayahnya masuk dan membolehkan ia pergi. Tapi asalkan ditemani oleh ayahnya yang sudah berpakaian Hulk dan menyuruh Kamala berpakaian Hulk juga. Namun Kamala menolak karena itu menurutnya memalukan. Next scene terlihat Bruno yang sedang mengajukan program beasiswa berbakat untuk kampus live-nya di Caltech. Jadi memang si Bruno ini pinter ya teman-teman, dia bisa menciptakan berbagai teknologi. Sedih dan kecewa, Kamala pun curhat terhadap Bruno. Memang chemistry dua orang ini bagus dan masuk banget sih di episode pertama ini. Bruno hadir sebagai orang yang selalu mengencourage dan juga menyemangati Kamala. Setelah tadi Bruno membuat Zuzu asisten, sekarang dia membuat sarung tangan Photon untuk cosplaynya Kamala. Baik banget dia ini. Karena Kamala masih menginginkan untuk pergi ke Avengers Con, akhirnya dia memiliki ide ya untuk menggunakan teknologinya Bruno, mengelabui orang tuanya, menyusun rencana dan pergi menyelinap malam nanti. Bruno pun menyarankan kepada Kamala untuk menambahkan sedikit style Pakistan ke kostum Captain Marvel-nya. Segera Kamala mengambil barang-barang yang dikirim naninya tadi di atap loteng dan menemukan gelang dari naninya yang di Pakistan itu, dan dia ambillah gelang itu. Jadi memang sebenarnya gelang ini kemungkinan ya merupakan gelang teknologi bangsa Kree yang dikenal dengan nama gelang Negabands yang bisa memicu kekuatan dari para Inhumans untuk keluar. Rencana Bruno dan Kamala pun berhasil. Mereka kabur menuju Avengers Con New Jersey. Di sana sangat meriah sekali. Kita melihat banyak orang-orang bercosplay karakter anggota Avengers yang bertarung di Endgame. Lengkap banget ya. Ada Captain America, Iron Man, Guardian of the Galaxy, Black Panther dan lainnya. Setiap booth juga mempresentasikan masing-masing hero seperti Black Widow, Iron Man, Doctor Strange dan Wanda Maximoff, Hulk, Asgardian, Thor, Ant-Man, dan display khusus Cosmic Avengers Captain Marvel. Dan juga ada booth pameran wisata New Asgard Tour and Tourism seperti di Thor Love and Thunder. Terlihat Kamala Khan dan Bruno sangat senang dan menikmati sekali ya pameran Avengers Con ini.
ini. Kamala melihat Zoe mengenakan kostum Miss Marvel versi komik tahun 90-an. Bruno berkata itu tidak akurat dan itu mengejutkan ya karena Zoe tidak suka dengan Avengers. Segera Kamala bercosplay Captain Marvel dan Bruno bercosplay Dr. Bruce Banner. Kamala secara tidak sengaja meninggalkan sarung tangan futon Bruno di kamar mandi. Namun Kamala segera mengenakan gelang naninya dan langsung membuatnya merasakan hal aneh. Energi kosmik menyelubungi badannya dan ia seperti sesaat terpindah ke sebuah dimensi di mana ada bayangan orang-orang yang cukup misterius. Bisa saja itu bangsa Kree atau bangsa Inhuman di Attilan. Kamala tersadar dan langsung naik ke atas panggung. Ia menjadi sulit fokus dan terdistraksi dengan flashlight kamera-kamera, membuatnya secara tiba-tiba mengeluarkan energi kristal kosmik berwarna ungu dan tak sengaja mengenai kepala diorama raksasa Ant-Man. Terjadi kegaduhan di Avengers Con, semuanya hancur berantakan. Hal ini menyebabkan Zoe terkena diorama palu Thor dan hampir cedera namun diselamatkan oleh kekuatan Kamala. Segera Bruno membawa Kamala pulang dan sudah lewat larut malam. Sesampai di rumah, Kamala malah dipergoki oleh ibunya yang kecewa dengan tingkah laku Kamala, berbohong, memberontak, dan menjadi rebel girl. Kamala tertidur dan tersenyum melihat kekuatan kosmiknya. Dan episode 1 pun berakhir ya guys, ditutup dengan post credit scene anggota federal pemerintah yang pernah muncul di Spider-Man No Way Home melihat rekaman kekuatan Kamala. Kemungkinan ini adalah organisasi NICE atau NICE, cabang lain dari SWORD. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya episode pertama penjelasan dan sedikit alur ceritanya. Pokoknya aku suka banget ya episode pertama ini. Sebagai episode pertama, Marvel Studios sudah sukses banget ya membuat kita itu suka, penasaran dengan kelanjutan series ini. Karena seperti yang aku omongin, episode pertama itu sangat penting sekali dan ini membuat kita tambah penasaran ya guys. Oke, itu dia ya penjelasan dari aku. Semoga informasi-informasi yang aku bagikan dari video ini bisa membantu kalian untuk memahami episode pertama series Miss Marvel. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.